Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sandy Septian, di Galeri Kuliahku. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran soal, dan uji daya pembeda soal. Tutorial lengkap ini saya tujukan untuk teman-teman yang membutuhkan analisis soal terkait dengan MK evaluasi pembelajaran. Dan tutorial ini pure pakai aplikasi Excel semua ya, tanpa aplikasi tambahan lain. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke tutorialnya. Di sini saya anggap teman-teman sudah menyiapkan dokumen skor soal yang teman-teman uji cobakan. Di sini saya pun sudah menyiapkan ada 30 siswa dan total ada 40 soal PG. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan R-table karena ada 30 siswa, maka R-table-nya itu 0,361. Oke, untuk mencari validitas kita membutuhkan jumlah atau skor total dulu. Skor total di sini ya, teman-teman. Tinggal kita klik aja zoom. Lalu kita drag dari soal nomor 1 sampai soal nomor 40, lalu klik enter. Setelah itu kita samakan rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, ini sudah semua ya. Lalu kita akan mencari R hitungnya. R hitungnya itu rumusnya sudah disediakan sama Excel, yaitu Corel atau correlation ya. Nah, lalu di sini ada array 1. Untuk array 1 ini nomor jawaban siswanya dari angka 1 sampai dengan 30 seperti ini. Lalu kita klik ketik-ketik koma, atau pada beberapa laptop ada juga yang memakai koma ya. Nah, setelah itu kita isi yang array 2-nya ini menggunakan yang skor total ini. Kita drag semua skor totalnya. Setelah itu kita tekan Fn F4 untuk mengunci rumusnya. Atau pada beberapa laptop ada juga yang hanya memakai F4 saja. Lalu kita klik enter. Nah, sudah ya teman-teman. Setelah itu kita samakan rumusnya sampai ke sini. Nah, lalu kita buat keterangannya antara valid dan tidak valid ya. Kita akan memakai rumus if, atau teman-teman juga bisa memakai manual ya. Nah, di sini saya gunakan memakai if. Pertama, kita tekan R hitungnya ini. Jika 0,257 ini lebih besar daripada R table-nya 0,361. Lalu setelah itu titik koma, maka itu instrumennya dikatakan valid. Kita kutip lagi, lalu kita titik koma. Jika tidak, kutip, maka di sini saya menggunakan invalid ya. Setelah itu kita klik enter. Nah, ini soal nomor 1 ini invalid karena 0,257 kurang dari 0,361. Kita samakan sampai nomor 40. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang saya akan tandai yang invalidnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ada 14 yang invalid. Nah, jika di teman-teman ada yang pagar div /0 kayak gini, berarti itu semua dalam satu nomor itu semua siswa menjawabnya benar. Nah, kalau dihitung secara manual hasilnya adalah 0. Jadi kita isi manual aja seperti ini. Nah, ini juga invalid karena ini hasilnya 0,00 meskipun dihitung secara manual ya. Maka yang invalid di dalam soal yang saya buat ini ada 15 soal invalid atau yang tidak valid. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorial uji reliabilitas. Di sini saya hanya akan mencantumkan soal-soal yang valid saja, yaitu berjumlah 25 soal. Nah, di sini saya sudah seleksi, sudah menyiapkan ya.
sudah menyeleksi soal-soal yang validnya saja. Ada 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, dan seterusnya. Oke, di sini jumlahnya ada 25 soal. Nah, setelah itu sama seperti yang tadi, di uji reliabilitas ini kita tentukan juga skor totalnya. Di sini saya sudah menyiapkan skor totalnya. Lalu untuk rumusnya seperti ini ya. Ini untuk tingkatannya. Kalau lebih dari 0,800 berarti itu reliabilitasnya sangat tinggi. Ini rumusnya. Ada reliabilitas instrumen, lalu N-nya itu jumlah item, N kurang satunya jumlah item dikurangi 1, lalu ada S kuadrat, ini varians total, lalu ada P, ini proporsi siswa yang menjawab benar, lalu ada Q, ini proporsi siswa yang menjawab salah. Ini nah seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama, di sini untuk jumlah terlebih dahulu ya. Nah, jumlah secara ke bawah ini kita seperti biasa sum. Nah, hati-hati ini duanya jangan sampai ikut. Oke, kita klik enter, lalu kita samakan rumus ke sininya. Nah, untuk N di sini karena saya ada 25 soal, maka di sini tulis aja 25. Untuk N kurang 1 di sini berarti 25 dikurangi 1. Nah, setelah itu kita ini yang P-nya ya. Nah, di sini kita lihat P-nya itu kan proporsi siswa yang menjawab benar ya. Maka di sini berarti rumusnya itu sama dengan, lalu yang ini 19 jumlah yang jawab benar dibagi ada 30 siswa. Kita klik enter. Nah, sudah ya teman-teman, kita drag seperti ini. Nah, lalu di sini Q-nya itu siswa, proporsi siswa yang menjawab salah. Maka tinggal 1. Oke, sama dengan dulu. Maka tinggal sama dengan 1 dikurangi yang ini ya. Proporsi siswa menjawab benar atau dikurangi P. Nah, sudah. Setelah itu kita drag samakan. Nah, lalu PQ berarti P dikali Q ya. Kita di sini sama dengan, lalu yang P dikali Q ya. Kita klik enter. Kita drag sampai sini, samakan semua. Lalu ini sigma PQ. Sigma PQ berarti jumlah dari ini semua ya. Kita sum. Lalu kita drag yang PQ-nya aja. Kita klik enter. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini ada varian skor total. Rumusnya sudah disediakan juga di Excel. Sama dengan var. Nah, ini var. Lalu karena ini varian skor total, maka kita drag yang ini sampai ke bawah ke 30 siswa. Lalu kita klik enter. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan mencari reliabilitas KR20. Nah, ini juga rumus reliabilitas KR20 ya teman-teman. Kenapa KR20? Karena di sini jumlah soal saya jumlahnya ganjil. Maka menggunakan KR20. Nah, kalau misalkan teman-teman jumlah soalnya itu genap, maka menggunakan KR21. Nanti juga akan saya sediakan video untuk reliabilitas KR21 ya, beserta rumusnya, karena rumusnya memang berbeda. Dan ini menggunakan KR20 karena kalau reliabilitas KR itu biasanya untuk soal-soal dikotomi yang sifatnya itu nilainya itu 1010 atau PG ya. Kalau misalkan esai atau angket itu biasanya menggunakan Cronbach alpha. Itu lebih mudah lagi karena bisa menggunakan SPSS.
Oke, di sini untuk rumusnya kita masukkan rumus-rumus yang ini ya. Kita ketik di sini. Nah, rumusnya seperti ini, R11. Sudah ya, R11. Lalu kita buka kurung, lalu kita klik yang N. N berarti yang ini. Lalu N dibagi N dikurang 1 berarti yang ini ya. Setelah itu kita tutup kurung. Lalu di sini ada dikali. Kita buka kurung lagi. S2. Nah, kalau S2 itu di sini varian total. Nah, berarti yang varian skor total yang ini ya. Lalu varian skor total dikurangi sigma PQ. Sigma PQ berarti yang ini. Nah, kita tutup kurung lagi agar lebih didahulukan operasinya. Setelah itu kita dibagi lagi dengan yang varian total. Nah, di sini rumusnya sudah semua ya teman-teman, tinggal kita klik aja. Nah, ini didapatkan bahwa reliabilitasnya itu 0,869. Nah, kita bisa lihat di sini interval koefisien tingkat hubungannya 0,869 masuk ke kategori sangat tinggi ya teman-teman. Di sini kita ketik aja sangat tinggi. Oke, itu dia untuk uji reliabilitas. Oke, mohon maaf teman-teman, tadi laptop saya nge-lag banget, jadi saya restart dulu. Sekarang kita lanjut ke uji tingkat kesukaran PG. Sebentar. Setelah tadi uji validitas dan uji reliabilitas, sekarang uji tingkat kesukaran PG ya. Nah, di sini untuk rumusnya itu jumlah benar dibagi jumlah siswanya. Berarti di sini kita cari dulu jumlah benarnya, yaitu dengan cara sum. Lalu kita drag dari sini sampai ke sini, kita klik enter. Lalu kita samakan rumusnya dari soal sampai nomor ini. Nah, setelah itu kita di sini cari indeks kesukarannya. Dengan cara kita pakai rumus yaitu yang ini jumlah benar dibagi yang ini jumlah siswanya. Lalu kita tekan Fn F4 untuk mengujinya dan klik enter. Setelah itu kita samakan ke samping. Nah, sekarang kita cari keterangannya. Di sini teman-teman bisa mengisinya secara manual juga. Kalau misalkan 0,00 sampai 0,30 berarti itu sukar. Kalau 0,31 sampai 0,70 berarti itu sedang. Lalu 0,71 sampai 1,00 berarti itu termasuk mudah. Bisa diisi manual dan saya di sini akan menunjukkan memakai rumus ya. Di sini kita akan menggunakan rumus if. Lalu di sini logical testnya kita klik yang 0,63 ini. Jika lebih besar, jika B34 atau 0,63 lebih besar sama dengan dari 0,71, lalu titik koma, maka itu bisa dikatakan mudah. Lalu kita titik koma lagi untuk memisahkan. Di sini saya pakai if lagi. Jika, lalu kita pakai n karena akan ada dua operasi di dalam kurung n ini. Jika dan jika B34 yang ini, B34 itu lebih besar dari 0,31 dan
Kita klik lagi yang B34, lebih kecil sama dengan dari 0,71, lalu kita tutup kurung, maka itu bisa dikatakan sedang. Kita kutip lagi. Selain itu, maka sukar. Oke, sudah ya. Kita klik enter. Nah, yang ini soal nomor 1 itu kategorinya sedang karena 0,63. Nah, kita bisa drag ke sini ya. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita bisa tandai di sini ya. Sini jumlah soalnya ada 25. Lalu kategori mudah dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, untuk kategori mudah di sini saya tandain pakai warna ini dan itu ada 11 ya. Setelah itu yang sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk yang sedang saya warnai yang ini. Jumlahnya ada, tadi ada 14 ya teman-teman. Berarti otomatis yang sukar di sini ada 0 ya. Lalu untuk persentasenya tinggal kita ketik aja di sini. Lalu 11 dibagi 25, kita kunci, enter. Maka 44% ya. Kita samain sampai sini. Nah, ini teman-teman sudah ya. Jumlah soal yang mudahnya ada 11, lalu yang sedangnya ada 14, dan yang sukarnya ada 0. Nah, sekarang setelah menguji tingkat kesukaran soal, sekarang kita akan lanjut ke uji daya pembeda. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang sama seperti yang sebelumnya pada uji tingkat kesukaran. Dan untuk mencari daya pembeda ini ada dua rumus yang bisa digunakan ya teman-teman. Ada yang rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah per skor maksimalnya, atau ada juga yang BA dikurangi JA dan per BB dikurangi BJB. Nah, jadi ada batas atas, batas bawah seperti itu. Nah, sekarang di sini saya akan menggunakan yang rata-rata atas sama rata-rata bawah ya teman-teman, karena hasilnya sama aja. Oke, sebelum kita membuat ke daya pembedanya ini, ke rumus daya pembedanya, kita akan hitung dulu jumlah yang ini ya teman-teman. Sama seperti yang tadi, kita pakai rumus sum. Nah, ini sudah. Lalu kita klik enter, kita samakan. Nah, berhubung di daya pembeda ini biasanya ada kelompok atas, kelompok bawah, maka di sini kita akan buat dulu kelompok atas dan kelompok bawahnya ya teman-teman. Oke, kita buat dulu sum di sini jumlahnya. Kita klik enter, samakan sampai ke bawah. Nah, sebelum membuat kelompok atas kelompok bawah, maka di sini kita harus mengurutkan dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sini kan masih belum urut nih, masih acak. Nah, sekarang kita bisa seperti ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Kita tandai tabelnya sampai ke sini. Nah, lalu di sini ada sort and filter. Saya pilih yang filter dulu. Nah, setelah itu di sini ada tanda panah seperti ini. Kita klik.
Lalu di sini sort dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, ini sudah ya teman-teman. Di sini nama-nama pun ikut berubah. Ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita hilangin lagi yang tombol filternya ini. Nah, jika sudah diurutkan seperti ini, maka kita akan membuat kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, jika jumlah siswa yang diuji cobakan teman-teman itu lebih dari 30, maka biasanya akan menggunakan 27% kelompok atas dan 27% kelompok bawah. Nah, karena saya tidak lebih dari 30, maka di sini saya akan menggunakan 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. 50% dari 30 siswa itu berarti ada 15. Berarti sampai sini ya 15. Betul ya? Nah, sampai Muhammad Ilham Syarifuddin. Nah, di sini saya akan tandai dengan warna yang sama seperti yang kelompok atas itu. Nah, ini kelompok atas, lalu yang ini kelompok bawah. Nah, di sini saya sudah buat kelompok atas dan kelompok bawah. Setelah itu kita hitung rata-rata atasnya ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus average. Nah, ini average. Sebentar. Kita pakai rumus average. Lalu tadi itu kan sampai Muhammad Ilham Syarifuddin. Nah, maka dari Muhammad Ilham Syarifuddin ke atas kita drag karena ini akan menghitung rata-rata kelompok atas. Lalu kita enter. Kita drag sampai ke sini. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata bawah. Rata-rata kelompok bawahnya berarti masih sama rumusnya. Pakai average. Nah, berarti dari Muhammad Vino sampai Nadis Ayu. Lalu kita klik enter. Kita samakan rumusnya ke samping. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menghitung daya pembedanya. Nah, untuk daya pembedanya ini tadi saya bilang bahwa rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah per skor maksimal. Maka di sini kita klik ketik rumusnya dalam kurung rata-rata atas dikurangi rata-rata bawah dalam kurung lagi per skor maksimal. Nah, karena ini soal PG, maka skor maksimalnya itu hanya 1 ya teman-teman. Jadi kita di sini ketik aja 1. Maka kita klik enter. Nah, di sini sudah didapat ya. Daya pembeda nomor satunya itu 0,33. Lalu kita samakan sampai ke samping. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa isi secara manual saja untuk kriterianya. Di sini 0,33 berarti masuknya ke cukup baik. 0,47 sangat baik. Ini berarti buruk. Ini sedang. Sangat baik. Buruk.
Oke, di sini sudah diberi kriterianya ya atau keterangannya. Di sini saya akan menghitung dulu yang sangat baiknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita tandain yang sangat baik dengan warna hijau aja seperti ini. Sangat baiknya di sini ada 11 ya. Atau yang cukup baiknya 1, 2, 3, 4. Cukup baiknya ada 4. Lalu kita hitung yang buruknya 1, 2, 3, 4. Yang buruknya ada 4. Di sini saya akan tandain warna merah. Yang sedangnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini ada 6 ya. Nah, jadi kalau kita hitung jumlahnya ada 25 ya semuanya. Kalau kita hitung presentasenya sama dengan ini dibagi 25 yang ini. Lalu kita kunci, enter. Nah, ini ya teman-teman. Di sini uji daya pembeda sudah selesai dan biasanya soal-soal yang buruk ini akan dibuang lagi. Jadi dari 25 soal berarti sudah dibuang ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, yang sedang pun potensinya kemungkinan dibuang juga. Jadi ada kurang lebih ada 10 misalkan. Lalu yang cukup baik ini harus dengan perbaikan dan sangat baik itu bisa diterima ya teman-teman. Nanti untuk kriteria ini biasanya beda-beda juga, ada yang tidak memakai seperti ini, ada juga yang seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai di situ aja tutorial uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda soal pilihan ganda. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menyusun laporan evaluasi pembelajaran. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.